Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal a'mala bil khawatim. Fa innal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung pada akhirnya. Maka jika dulu di waktu muda mungkin masih kurang soleh, kurang taat, kurang sregep, tapi di akhir hayat ini kita sangat rajin, sangat sregep ke masjid, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin, hadirat, para jamaah salat subuh ugi para jamaah pengawasan ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, setelah 2 minggu libur Bapak Ibu nggih. Berapa minggu libur Bapak? 2 minggu nggih, masyaallah. Alhamdulillah, setelah 2 minggu kajian-kajian di banyak masjid libur off dulu karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan banyak yang mudik ke kampung halaman. Ada yang ke pundi Pak? Paling tebih mudik temu ndi niki? Madiun, Pak Rudi, Masya Allah. Pak Rudi mudik ke Madiun. Pak Wita mudik temu Pak Wita. Udah ke Dasari ya. Kemudian Mas Edi juga mudik ke Watulimo ya. Bahkan beberapa jamaah kami di Al-Mahirah ada yang mudik ke Bojonegoro nggih. Masya Allah ya, jauh ya. Dan juga mungkin ada yang mudik ke Munjungan. Tanggal berapa Syawal ke Munjungan kemarin? Tanggal berapa Syawal? Hari berapa Lebaran ke Munjungan? Hari ketiga nih. Berapa hari di Munjungan? 2 hari, Masya Allah. Ada yang ke Munjungan, ada yang ke Kediri, ada yang kemana-mana. Ada yang gak mudik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah libur selama 2 pekan ini kita kembali lagi untuk semangat ya. Kita kembali fresh lagi untuk siap
lebih giat lagi dan lebih semangat untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, dan untuk tafakuh fiddin. Mudah-mudahan sisa usia, sisa waktu, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik darinya, taufik dari Allah. Kita semua dimudahkan untuk terus beramal soleh sampai nanti ajal menjemput kita. Dan di antara amalan Bapak Ibu yang bisa menghantarkan kita kepada husnul khatimah, yaitu apa? Ketika di sisa-sisa terakhir umur seperti ini, kita pakai jor-joran untuk amal soleh. Kalau misalkan dulu di masa mudanya kurang sregep ke masjid, atau mungkin kurang sregep ngaji, maka di akhir usia ini mari kita penuhi catatan amal kebaikan itu, catatan amal kita dengan catatan amal kebaikan. Kata Nabi SAW, fa innal a'mala bil khawatim. Fa innal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung pada akhirnya. Maka jika dulu di waktu muda mungkin masih kurang soleh, kurang taat, kurang sregep, tapi di akhir hayat ini kita sangat rajin, sangat sregep ke masjid Bapak Ibu. Kita sangat rajin, sangat sregep untuk datang ke pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang kemudian kita kurang di masa lalu. Dan mudah-mudahan masyarakat muslimin, saya doakan kita semua mudah-mudahan mendapatkan akhir yang baik, dan ketika Allah mentakdirkan kita meninggal dunia, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam mengkaji kitab Asy-Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang berjudul Syama'il Nabi yang dikarang oleh Abi Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kitab yang sangat fenomenal, kitab yang sangat masyhur, kitab yang sangat terkenal yang membahas tentang bagaimana pribadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita sudah membahas tentang semir, apa hukumnya orang menyemir rambut. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa Nabi SAW niku ubanipun kathah napa sekedhik Bapak Ibu? Sekedhik. Hanya sedikit. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa uban Nabi itu hanya berada di 3 titik. Kalau masih ingat. Masih kemudian Bapak Ibu? Berapa? 14 biji, Masya Allah ya. Luar biasa, Mbak Toha bahkan masih ingat jumlah ubannya Nabi, Masya Allah. Ketika kita baca kitab ini di pertemuan pekan kemarin, di situ kita sudah membahas bahwa uban Nabi itu hanya di berapa titik? 3 titik. Di mana saja itu? Di mana? Di sini, apa ini namanya? Di bawah bibir ya. Kemudian di mana lagi? Di sini, apa ini? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya godek, Bang ya. Bahasa Jawanya godek, ya. Bahasa Indonesianya duka, nggih. Jamban. Oh, jamban di sini, nggih. Pun kula manut Pak Rudi ini, wah ini. Menawi kalian tuh sinten nggih, Pak Rudi. Kemudian satu lagi di mana ubannya Nabi? Di atas, ya. Jadi ubannya Nabi itu berada di 3 titik, di bawah bibir, di atas
janggut, kemudian di pelipis, ya, kemudian di kepala bagian atas. Kemudian Anas bin Malik menjelaskan bahwasanya sampai meninggal dunia, ya, ubannya Nabi niku mboten genep kalih dosa, Bapak Ibu. Ya. Jadi Anas bin Malik adalah orang yang selalu dekat dengan Nabi, dan ketika beliau menjelang di detik-detik wafat, Anas ini sempat ngitung berapa jumlah uban yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka setelah dihitung oleh Anas bin Malik, di usia beliau yang 63 tahun, uban beliau hanya sekitar 14 biji. Ya. Kalau ubanipun Bapak Ibu sudah pinter Bapak Ibu? Ribuan Batoha, oke? So, Batoha 6 berapa sekarang Batoha? 6 berapa? Atau 70 berapa umurnya? 74, Masya Allah. Ya. Bonus yang diberikan sudah 11 tahun Batoha, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan usia yang panjang lagi, dan usia yang panjang bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah. Coba di sini yang usianya 63 tahun pas, wonten mboten niki? Pinten, Pak? 63 lebih sedikit, Masya Allah. Berarti kalau miturut usianya Rasulullah, berarti sampun pripun? Mudah-mudahan panjenengan diberikan panjang umur insyaallah, nggih. Usia yang panjang, amin ya rabbal alamin. Ubannya sudah berapa, Pak? Ubannya, okay. Masya Allah, ya. Ya. Jadi uban kita Bapak Ibu itu rata-rata kalau sudah 60 tahun lebih, ya. Jangankan 60 tahun lebih, 50 tahun lebih itu sudah banyak, ya. Tapi kalau Nabi SAW itu ubannya hanya sedikit, bahkan tidak genap 20 biji. Kemudian juga di pertemuan pekan kemarin kita sudah menjelaskan tentang hukum daripada memakai semir rambut. Boleh atau tidak Pak pakai semir, Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat napa? Tidak. Betul, ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah ketika kita ingin menyemir rambut, maka tidak boleh menyemir rambut dengan warna asli. Maka kalau orang Indonesia itu rata-rata rambutnya hitam, maka orang itu tidak boleh menyemir rambutnya dengan menggunakan warna hitam. Kalau misalkan dia pengen menyemir rambut dengan warna lain, boleh. Pengen menyemir rambut dengan warna putih misalnya. Ada nggak orang yang menyemir rambut dengan warna putih? Ada. Wis timbangane blontong-blontong kene putih, kene wis tak semir putih kabeh. Kemudian juga misalnya pengen menyemir dengan warna merah misalnya. Boleh. Pengen menyemir dengan warna hijau? Hijau Pak, Pak, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Kalau misalkan mencampur antara hijau dengan hitam, merah dengan hitam, biru dengan hitam, itu juga boleh. Yang penting tidak pure hitam semua. Maka kalau misalkan ada di antara jamaah kita yang mungkin masih belum paham atau keluarga, maka tolong informasi ini disampaikan. Ya. Jadi tidak boleh menyemir dengan warna asli rambut, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyemir rambutnya atau mboten? Tidak, betul. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyemir rambutnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memakai apa? Minyak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai minyak di rambutnya, dan beliau suka untuk memperbanyak minyak ketika beliau sedang meminyaki rambut. Ya, maka ini juga merupakan kesunahan bagi bapak-bapak
ya, yang rambutnya senantiasa terkena paparan sinar matahari, maka hendaknya sesekali rambutnya itu dikasih minyak, apalagi yang rambutnya panjang, ya. Apalagi yang rambutnya panjang maka disunahkan untuk dikasih minyak kemudian disisir, ya. Seperti yang sudah kita sebutkan juga bagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk atau ketika menyisir rambut beliau, ya. Maka beliau SAW tidak pernah memakai semir. Lah terus Ustadz, tadi kok Ustadz mengatakan kalau memakai semir itu boleh. Maka Bapak Ibu, meskipun Nabi tidak menggunakan semir, tapi para sahabat banyak yang menggunakan semir. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq, ya, yasta'milul hina awal katam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menggunakan hina, ya, semir rambut yang berwarna merah, wal katam, dengan dicampur dengan semir rambut berwarna hitam. Dan ketika Abu Bakar mengaplikasikan semir merah campur hitam itu di rambutnya, Abu Bakar As-Siddiq tidak ditegur oleh Nabi. Seandainya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu dilarang di dalam syariat, maka sudah pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran kepada Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar tidak ditegur oleh Nabi dan oleh Nabi tidak dilarang, oleh Nabi dibiarkan, maka ini menjadi isyarat bagi kita bahwa menyemir rambut itu hukumnya boleh. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-7 yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bab yang berjudul Babu ma ja'a fi kuhli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab yang membahas tentang bagaimana celak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadhihi tarjamatu aqadaha al-musannif rahimahullah li bayani ma yata'allaqu bi kuhli Rasulillah. Di dalam bab ini Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan membaca tentang bagaimana ternyata dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai apa? Celak. Ya, Nabi SAW beliau memakai celak. Ya. Wa annahu kana min hadihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa min sunanihi. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata menggunakan celak, ya, melapisi apa nih Pak? Idep, idep. Ya, melapisi idep, ya, permukaan idep mata kanan dan mata kiri, ya. Itu dicoret dengan dengan pensil celak atau dengan kayu celak, nanti kita akan bahas, ya. Ternyata hal itu min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min sunanihi, dan di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Artinya Bapak Ibu, kalau misalkan di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa memakai celak itu merupakan di antara petunjuk Nabi dan memakai celak itu merupakan sunnah Nabi, maka orang yang bercelak itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wal kuhlu nau'un minal hajari ma'rufun. Ya. Dan kuhl itu Bapak Ibu, kuhl itu merupakan benda yang terbuat dari al-hajar ma'ruf. Ya, dari batu yang sudah dikenal. Ini tentu saja sudah dikenal ini bagi orang-orang Arab. Ya. Tentu kalau misalkan disebutkan dikenal pada suatu tempat, itu tidak menjamin bahwa hal itu
juga dikenal di tempat yang lain. Contoh misalnya, ketika saya mengatakan pagi hari ini ibu-ibu sedang masak lontong. Contoh ya, pagi hari ini ibu-ibu sedang masak lontong. Kata-kata lontong Bapak Ibu, menurut orang Trenggalek, kata tersebut jelas sama betul maksudnya pun jelas. Contoh lain, biasanya di hari Syawalan, masyarakat Trenggalek membuat lontong dari ketupat. Misalnya, menurut orang Indonesia, ketupat yang isinya lontong itu jelas. Tapi Bapak Ibu, menurut orang dari benua lain, ya, dan orang-orang Australia misalnya, atau orang-orang Eropa, atau orang-orang Amerika, ketika panjenengan sebutkan lontong, atau panjenengan sebutkan ketupat, kira-kira mereka paham nombotan Bapak Ibu? Tidak tahu. Ya. Maka ketika di dalam kitab ini disebutkan wal kuhlu naw'un minal hajaril ma'ruf, dan kuhal atau celak itu naw'un adalah salah satu jenis dari batu yang sudah dikenal, maksudnya ini dikenal di kalangan orang-orang Arab. Ya. Meskipun kita di Indonesia nampaknya hal ini kurang masyhur dan kurang dikenal serta kurang menjadi tradisi yang ada di sekitar masyarakat kita. Minhu ma huwa aswadul laun wa minhu ma huwa ma'ilun ilal hamrah. Jenis celak itu Bapak Ibu secara umum warnanya itu ada dua, ya. Jadi celak itu secara umum warnanya ada dua. Yang pertama, celak itu aswadul laun. Celak itu nanti ketika dicoretkan Bapak Ibu akan membekaskan warna hitam. Ya, akan membekaskan warna hitam. Kemudian juga ada warna yang lain yang biasanya dikenal, yaitu warnanya itu hitam tapi agak condong ke merahan. Jadi bukan pure hitam 100%, akan tetapi hitam agak condong ke merahan. Jadi ketika dicoretkan itu tidak benar-benar hitam tapi agak ada efek merahnya. Wa kullun minhuma yuqalu lahu al-ithmid. Dan hal itu atau celak itu ya oleh orang-orang Arab biasa dikenal sebagai al-ithmid. Dikenal sebagai apa? Al-ithmid. Wa huwa sari'ut tafattut wa yushaqqu tamaman bihaitsu yakunu na'iman thumma yudha'u fil 'ain an tariqil mili aw nahwihi. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan di zaman dulu, ya di zaman dulu itu kalau misalkan orang mau bercelak Bapak Ibu, itu bagian dari pohon tadi itu dihancurkan dulu, ya, dihancurkan dulu sampai dia menjadi seperti serbuk. Kalau di zaman sekarang kan celak sudah ditempel sama pensil Pak Ge. Di zaman dulu pensil itu belum ada. Pensil belum ada. Makanya ketika mereka ingin menggunakan celak ini, maka disiapkan satu wadah. Kemudian digecek tembriko Pak. Ditumbuk, ya, ditumbuk. Setelah itu dicampur air sedikit. Kemudian mengambil satu batang kecil, kemudian dicelup-celupkan biting, ya. Kemudian dia makan Pak. Kemudian dioles-oleskan, ya. Dioles-oleskan. Jadi dicelup-celupkan, kemudian dioleskan ke
idep no, idep Pak nggih. Dicoretkan ke idep bagian atas dan idep bagian bawah. Wa qad jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-targhibu bi iktihali bihil khasah. Dan nanti Bapak Ibu kita akan membaca banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi bagi kita untuk memakai celak ini. Nah, nanti kita akan sebutkan di bagian mana celak itu dioleskan. Kemudian waktu yang paling afdol, waktu yang paling baik untuk menggunakan celak itu kapan? Apakah pagi hari, atau siang hari, atau sore hari, atau malam hari? Insya Allah nanti kita akan sebutkan. Wal iktihalu bil ithmidi dzukira lahu ahlul ilmi, dzakara lahu ahlul ilmi fawaid. Dan menggunakan celak ini Bapak Ibu, ternyata para ilmuwan, mereka telah meneliti di antara manfaat ketika orang itu purun kerso damel celak. Wa jama'a khulasatuha al-alamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Zadul Ma'ad. Dan Bapak Ibu kalau ingin membaca keterangan ini, maka kata Syekh Abdul Razak, panjenengan bisa buka buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Zadul Ma'ad. Jadi ada satu buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul apa? Zadul Ma'ad, di jilid yang keempat halaman 281. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim itu telah meneliti dari para ilmuwan, para dokter di zamannya yang mengkaji tentang apa? Manfaat orang itu memakai apa? Celak, ya. Manfaat orang itu memakai celak. Faqala, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyimpulkan, fil kuhli hifdun li sihatil ain. Manfaat yang pertama, ketika orang itu mau bercelak, fil kuhli, di dalam bercelak itu hifdun, ada penjagaan atau proteksi, ya. Hifdun li sihatil aini, ya, untuk menjaga kesehatan mata, ya. Jadi para ulama di zamannya Al-Imam Ibnul Qayyim itu telah meneliti, dan ternyata kalau ada orang yang mau menggunakan celak, ya, maka hal itu akan bisa membantu menjaga kesehatan mata. Maka Bapak Ibu kalau misalkan masih usia muda kok sudah damel nawa Pak? Kocom ripat, ya. Maka mungkin dulu blas boten nate napa damel. Dan juga kemudian kalau misalkan sudah di usia berapa? 40 tahun, 50 tahun, kemudian damel maca mawon pun roti napa belerang mungkin ya. Salah satu sebabnya karena dulu boten nate damel, meskipun ada banyak sebab yang lain. Maka bagi kita yang ingin menjaga kesehatan mata, salah satu tips yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yaitu apa? Hendaknya kita menggunakan celak. Kemudian yang kedua, wa taqwiyatun linuril basir. Dan juga orang yang menggunakan celak ini akan menguatkan pandangan orang untuk bisa melihat cahaya. Jadi cahaya itu akan lebih mudah diserap mata jika dia menggunakan celak. Ya. Dan di zaman sekarang Bapak Ibu itu ada satu penyakit mata yang namanya rabun apa? Ayam.
Ada Pak nggih rambut ayam nggih? Ada nggih? Jadi kalau misalkan sudah surup Pak, niku pun buatan ketawis belas. Jadi sama-sama seperti pitik ya. Pitik kalau sonten pripun ngandang ya. Akhirnya ketika sudah adzan maghrib tidak bisa keluar rumah kecuali ada yang nuntun karena apa pandangannya sudah mulai kabur ya, pandangannya sudah mulai kabur. Maka orang yang bercelak ini bisa menguatkan ya mata itu untuk menyerap cahaya. Wa jala'un laha. Dan juga Bapak Ibu, kalau misalkan orang itu menggunakan celak, mata itu nampak lebih bersinar. Ya. Karena di atasnya dan bawahnya dikasih semacam frame. Coba misalkan panjenengan punya lukisan bagus, temboknya warna putih, kemudian lukisannya juga berwarna putih. Ketika ditempelkan di tembok lukisannya ketahui sama mboten tak ketok, Pak. Tapi kalau panjenengan lapisi lukisan tadi dengan bingkai, yang bingkainya itu berwarna apa? Hitam, maka lukisan tadi akan terlihat jelas seperti itu. Kemudian yang berikutnya, manfaat yang berikutnya, wa taltifun limadatir radiah. Kalau orang itu mau memakai celak Bapak Ibu, ternyata celak itu juga akan membantu bulu mata untuk menyaring kotoran. Ya, jadi bulu mata kita idep Bapak Ibu, idep niki empun dicabuti Bapak Ibu. Ya. Di antara termasuk perkara yang makruh. Kalau orang itu mencabutin apa? Idep. Bahkan orang yang dengan sengaja nyukur apa? Alis, bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan. Ya. Jadi Bapak Ibu alise sing sampun saya mboten usah dicukur apalagi dikerok. Ya. Tapi kalau misalkan overdosis, ya, tahu alis overdosis ya. Sangat banyak, maka dirapikan boleh. Ya. Dirapikan boleh. Tapi kalau dicukur habis, maka sebagian ulama menghukumi apa? Haram. Ya. Karena alis ini ada fungsinya. Bulu mata itu ada apa? Fungsinya, maka tidak boleh kemudian dicabuti, kemudian apalagi dicukur, ya tidak boleh. Nah, penggunaan celak juga seperti itu. Ketika celak itu dipakai, maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Celak itu bisa membantu bulu mata untuk menyaring, ya, meminimalisir kotoran untuk bisa nempel ke bola mata. Ya. Wastikhrajun laha, dan juga ternyata ketika orang itu memakai celak, kotoran-kotoran yang ada di mata itu saged medal. Ya. Kotoran yang ada di mata itu saged medal. Ma'azinati fi ba'di anwa'ihi walahu 'inda naumi mazidun fadl lishtimaliha ala kuhli. Kemudian juga kalau orang itu purun, orang itu mau menggunakan celak, maka dia akan apa? Celak itu akan menjadi perhiasan bagi matanya. Ya, jadi ketika orang itu menggunakan celak, maka celak itu sekaligus juga menjadi apa? Hiasan. Ya. Dan celak ini boleh dilakukan laki-laki dan juga boleh dilakukan oleh perempuan. Ustadz, kapan waktu yang paling baik Ustadz untuk menggunakan celak? Ya. Walahu 'inda naumi mazidu fadli lishtimaliha 'alal kuhli. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, waktu yang terbaik. Ya, jadi sebenarnya bercelak di setiap waktu itu boleh dan tidak menjadi masalah ya. Panjenengan mau bercelak pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Namun kata Imam Ibnu Qayyim, waktu yang terbaik untuk menggunakan celak itu kapan? Indan naumi. Apa itu indan naumi? Sebelum tidur. Ya. Iya.
Ya. Jadi waktu yang terbaik menggunakan celak itu malah ternyata sebelum tidur. Meskipun menggunakan celak di waktu yang lain itu tidak terlarang, boleh. Mau damal celak pagi, boleh. Mau pakai celak siang, boleh. Ya, tapi yang paling baik yaitu menggunakan celak itu pada waktu malam hari dan digunakan sebelum tidur. Ya. Wa sayakunuha akibahu anil harakatil mudarrah biha wa khidmatit tabi'ati laha walil ithmi di min dalika khasiyatun. Dan celah itu masih memiliki banyak manfaat yang mungkin belum kita sebutkan di buku ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita akan baca hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang celah ini. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Muhammad ibn Humaidin Ar-Razi. Qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibn Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini kalau disebutkan Ikrimah, maka Ikrimah itu ada dua. Ya. Ikrimah itu ada dua. Yang satu Ikrimah tabi'in dan yang satu Ikrimah siapa? Anaknya Abu Jahal. Ya, jadi kalau panjenengan disebutkan Ikrimah, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in. Tapi kalau misalkan panjenengan membaca satu hadis yang itu merupakan perkataan Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, maka ketahuilah Bapak Ibu, bisa dipastikan kalau itu Ikrimah tabi'in. Bisa dipastikan kalau itu merupakan Ikrimah tabi'in ulama ahli tafsir. Kenapa? Karena Ikrimah, ya, Ikrimah Ibn Abi Jahal itu tidak berguru kepada Ibnu Abbas. Sementara Ikrimah tabi'in, ya, salah seorang ahli tafsir juga, beliau ini berguru kepada Ibnu Abbas dan banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas seperti itu. An Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda. Dari sini ini merupakan sabda Nabi, ya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iktahilu bil ismidi, bercelaklah kalian dengan apa? Dengan bahan ismid. Bercelaklah kalian dengan menggunakan ismid. Bapak Ibu, di sini Nabi menggunakan iktahilu, bercelaklah. Nabi memerintahkan kepada kita. Sekarang saya ingin tanya, kalau ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, maka kira-kira hukumnya niku nopo? Kalau ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini hukumnya apa? Ribon? Baik, coba kita voting kalau gitu. Yang menganggap ini wajib angkat tangan. Coba itu ya. Yang menganggap ini sunnah angkat tangan. Baik. Yang bingung jawabannya angkat tangan. Yang ngantuk angkat tangan. Ya, tadi sebelum pengajian Mas Hafid bisiki saya, ngapunten Ustadz, hari ini belum ada yang bisa membuatkan kopi. Sebenarnya Mas Hafid sudah menyiapkan gula, sudah menyiapkan kopi, pokoknya sudah disiapkan. Cuma karena mungkin panitianya belum tersusun gitu Mas Hafid ya. Jadi Mas Hafid kesulitan untuk dan juga mungkin gak enak kalau langsung nyuruh tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu. Sekarang di pagi hari ini, coba ibu-ibu nanti mulai pekan depan, kalau misalkan air panas sudah siap,
kemudian kopi dan gula sudah siap, kira-kira saged ibu-ibu damelane kopi ibu-ibu? Saged? Yang penting sudah ready gitu ya. Yang penting air panas sudah siap, yang penting napa? Gula kopi siap, yang penting gelasnya siap. Insyaallah gampil Bu nggih. Siap Bu nggih? Ya insyaallah ibu-ibu ini luar biasa ini ya. Jangankan disediakan kopi dan gula, disediakan beras saja nanti jadi makanan, Pak. Betul Bu ya? Masya Allah ya. Jadi mohon maaf pagi hari ini belum bisa disediakan kopi dan juga teh ya, karena mungkin masih ada yang berpuasa Syawal Bapak Ibu nggih. Coba yang hari ini puasa Syawal berapa orang? Angkat tangan. Selain saya siapa? Pak Wito, Pak Didin, Pak Sunu, ya. Ibu-ibu sudah selesai Bu puasa Syawalnya Bu? Sampun? Masya Allah luar biasa, alhamdulillah. Ya. Yang sampun yang belum. Ya. Jadi bagi yang sampun, alhamdulillah banyak bersyukur kepada Allah. Dan bagi yang belum memulai, maka pagi hari ini boleh niat puasa. Karena kalau puasa sunnah itu selama dari adzan subuh belum makan, belum minum, maka boleh untuk berniat puasa di pagi hari, boleh. Karena pagi hari ini ya Allah, pagi hari ini karena nggak ada suguhannya di Masjid Sulaiman, wis saya niatkan sekalian poso, boleh. Ya. Maka nanti panjenengan pas kondur teng dalam, boten perlu repot-repot untuk masak. Pripun Bu? Sekeca Bu nggih boten masak nggih? Sekeca Bu nggih? Ya. Maka bagi ibu-ibu yang nanti nggak mau masak ketika pulang, diniatkan puasa. Karena apa? Puasa sunnah itu boleh niatnya dari pagi hari, boleh. Ya. Dan juga bapak nanti misalnya pas ketika pulang ternyata buka irik, boten sarapan, maka bapak mengatakan, Bu, boten masak atau? Boten nih Pak. Ya udah Bu, gak apa-apa. Kalau panjenengan boten masak, kula niati dinten niki tak poso. Masya Allah. Pripun Bu menawi garwanipun panjenengan ngoten Bu? Hebat nggih? Masya Allah. Jadi ketika buka irik tidak ada makanan, tidak ngomel-ngomel. Tapi malah bersyukur, alhamdulillah gara-gara tidak ada makanan, saya bisa niat puasa. Masya Allah. Oh Pak, gimana Pak? Siap Pak seperti itu Pak? Pokoknya kalau nggak dimasakan istri, langsung diniatin apa? Poso, ngoten nggih. Baik. Iktahilu bil itsmidi, bercelalah kalian dengan itsmid. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah itu datangnya dari Nabi, maka kita harus lihat perintah tersebut. Jika seandainya perintah itu juga ada di dalam Al-Quran, juga ada dalam apa? Al-Quran, maka perintah tersebut bisa berarti wajib. Ya. Jadi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, maka boleh jadi perintah itu adalah wajib. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, maka mentok-mentok bisa jadi hukumnya sunnah. Maka tentang perkara celak ini, para ulama sepakat bahwa menggunakannya itu adalah sunnah dan tidak sampai kepada derajat wajib. Ya. Tetap betul loh, tidak ada yang salah ya. Karena perintah Nabi itu bisa wajib, bisa sunnah. Ya. Maka tentang perkara celak ini, ya, para ulama mereka menjelaskan kepada kita bahwa apa? Bercelak itu hukumnya
sun sunnah. Ya. Kalau kita melakukannya maka akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak melakukannya maka kita tidak mendapatkan dosa. Tapi seminimal-minimalnya Bapak Ibu, kalau ada ibadah sunnah dan ibadah sunnah itu mudah untuk kita lakukan, minimal lakukan sekali seumur hidup Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, ini penting. Kalau ada sebuah sunnah Nabi yang mungkin kita tidak bisa melakukannya setiap hari, maka minimal seumur hidup kita pernah melakukan sekali, Pak. Supaya apa? Nanti di akhirat kita itu bisa berhujjah, ya Allah, saya dulu pernah mengamalkan sunnah Nabi yang ini. Coba Pak, kalau misalkan nanti di akhirat, di saat umat Rasulullah itu kumpul, kemudian mereka menceritakan sunnah-sunnah apa yang sudah mereka lakukan, ternyata Pak, kok banyak sunnah-sunnah ringan yang belum pernah kita lakukan. Di antaranya yaitu bercelak ini Pak. Ya, bercelak ini mudah. Ya, bercelak ini mudah, tinggal nyorek-nyorek, seret, seret, sudah selesai. Ya. Kalau belum bisa melakukan setiap hari, minimal pernah melakukan sekali seumur hidup. Supaya apa? Kita itu minimal pernah melakukan sunnah Nabi itu. Ya, maka bagi yang belum pernah belas seumur hidup bercelak, monggo nanti silahkan dicoba. Ya, panjenengan bisa beli apa? Kayu celak, pensil celak ini di marketplace banyak. Atau mungkin di apotik-apotik banyak juga ya. Walau alam, ya. Pokoknya panjenengan nanti masuk ke marketplace, cari di situ celak, klik, nah, udah muncul nanti banyak. Ya. Ustadz, saya kalau memakai celak Ustadz biasa kelipan malahan. Bukannya semakin tajam pandangan, tapi malah apa? Kelilipan. Atau saya malah iritasi Ustadz, gimana nih? Mungkin Bapak, mungkin celak yang kita beli kualitasnya ya kurang. Ya. Sudah jarang menggunakan celak, pas tuku sing sewunan Bapak Ibu. Ya. Maka ini juga dikhawatirkan imitasi. Dan arang apa namanya? Bahan yang dipakai itu bukan dari hajar ismit, tapi yang dipakai dari arang nopo? Arang yang didal itu, dipastiki itu, digecak didal ya. Ya, maka kalau misalkan itu yang dipakai ya kelilipan Bapak Ibu. Ya. Maka usahakan kalau misalkan beli yang original, yang benar-benar celak. Ya. Bukan arang kemudian digecak kemudian dipakai celak. Jadi memang ada batu khusus yang dia itu disebut sebagai al-ithmit. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada kita bahwa iktahilu bil ismidi, bercelaklah kalian dengan ismit. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa bercelak itu hukumnya sunnah. Maka Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan kata sunnah, usahakan lakukan. Usahakan apa? Lakukan. Termasuk Bapak Ibu, bagi bapak-bapak, ini kita Bapak, jenggot. Kalau belum bisa ngingu jenggot seumur hidup, minimal nate ngingu. Ampun belas dari remaja sampai sekarang digundul prul. Ya. Kata Nabi SAW apa? Jusus syawariba wa arhul liha khaliful majus. Panjangkanlah jenggot, cukurlah napa? Kumis, dan selisihilah orang-orang majusi. Dan ternyata kebiasaan orang-orang majusi di zaman Nabi, mereka itu suka memanjangkan kumis dan suka menyukur jenggot. Maka kita oleh Nabi disuruh untuk menyelisihi orang-orang majusi. Ya. Kumisnya diapakan? Dipotong. Kemudian jenggotnya dibiarkan.
Nabi tidak pernah memerintahkan kita untuk pakailah minyak supaya jenggot kalian lebat, gak pernah. Tapi perintah dari Nabi apa? Juzus syawariba wa arhuliha. Biarkanlah jenggot. Biarkanlah apa? Jenggot itu. Kalau seandainya jenggot kita Pancasila, napa Pak jenggot Pancasila niku? Sing tukul namung gangsal. Nggih bene, Pak. Karena memang Allah mentakdirkan jenggot kita sedikit. Ya. Seperti jenggot saya, jenggot Pancasila ini ya. Jenggotan tapi orang kita jenggotan gitu kan. Jenggotnya sedikit. Maka meskipun kita tidak bisa ngingu jenggot seumur hidup, maka harus ada satu momen yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kula nate ngingu jenggot. Ya. Apalagi yang sudah pensiun nih, Pak. Kalau dulu mungkin di kantor masih perkewuh nggih. Perkewuh dengan teman kantor, perkewuh dengan atasan, gitu kan. Tapi kalau sudah pensiun, alasannya pun apa, Pak? Alasannya pun apa mboten ngingu niku? Ya, perkewuh kali tonggo. Ya. Maka meskipun mengingu jenggot ini Bapak Ibu, ya, tidak sampai kepada derajat wajib yang disepakati oleh semua ulama, tapi minimal kita pernah melakukan sekali seumur hidup. Supaya apa, Pak? Nanti ketika di akhirat kita ditanya, Nabi pernah memerintahkan kita untuk ngingu jenggot, awakmu nate ngingu napa? Boten. Nah, nanti kita bisa ngomong, ya Allah, kula riyen nate ngingu jenggot ya Allah. Ya. Berapa bulan kamu ingu? Sebulan. Ya. Nah, jadi itu juga termasuk diantara kesunahan dari baginda Rasulullah SAW. Syukur-syukur kalau mau ngingu lama. Ya. Sama seperti siapa? Jenggotnya panjang, Pak. Nah, seperti punyanya Mas Habib ini. Ya. Sampai segitu. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau misalkan sudah terlalu panjang, sudah terlalu panjang, panjenengan bisa cekel jenggotnya, ya. Kemudian dipotong sampai batas batas tangan, ya. Kemudian dipotong sampai batas tangan seperti itu, ya. Jadi ini juga merupakan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya. Wa za'ama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqhulatun yaqtahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan celak, ya, ketika beliau menggunakan celak pada malam hari, ya. Jadi beliau itu suka menggunakan celak kapan? Malam hari sebelum tidur, ya. Beliau ketika mengoleskan celaknya itu beliau nyorek satu tempat itu sebanyak 3 kali, ya. Jadi bagian idep mata kanan 1, 2, 3 atas 3 kali, bawah 1, 2, 3, yang kiri juga gitu 1, 2, 3, yang bawah 1, 2. Jadi setiap tempat itu diberikan coretan sebanyak 3 kali gitu. Nah, maka ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk memberikan coretan sebanyak 3 kali, maka kita tidak perlu overdosis ketika celaan. Yang harusnya celaan itu hanya di bagian idep saja, karena saking semangatnya, karena menggunakan celak itu merupakan sunnah Nabi, saya ingin mendapatkan pahala lebih banyak. Akhirnya sepelopak mata semuanya dicelai. Malah kados napa niki, Pak? Mata dicelai kados napa niki? Kados panda ya. Kados panda, kados pampir ya. Pampirnya orang-orang Cina ya. Itu dicelai sak napa? Sak mata. Maka yang seperti itu kurang tepat ya. Nabi hanya memberikan coretan sebanyak berapa kali?
3 kali. 1, 2, 3. Bawah 1, 2, 3. Kanan 1, 2, 3. Kiri 1, 2, 3 gitu. Ya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yajlu al-basar. Ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, sesungguhnya bercela itu bisa yajlu al-basar, ya, mempertajam penglihatan. Ini yang dawuh sinten Bapak Ibu? Nah, Nabi. Ya. Maka kalau misalkan yang dawuh Nabi dan hadisnya adalah hadis yang sahih, maka kita tidak boleh nolak Bapak Ibu. Kalau kita belum bisa mengamalkan, ya, minimal kita mulai dengan percaya dan yakin. Karena tidak mungkin Nabi ngawur Bapak Ibu. Ya. Kira-kira Nabi ngawur sama mboten Bapak Ibu? Mboten. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi itu tidak mungkin dari hawa nafsu, tapi yang disampaikan beliau ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumbitu sya'ra, dan juga ternyata bercela itu bisa menumbuhkan rambut. Bisa menumbuhkan apa? Rambut. Maka bagi yang ngapunten idepnya sedikit, ya, maka bercela itu bisa membantu rambut idep untuk tumbuh seperti itu. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir dan Allah menyukai bilangan witir. Maka tadi Nabi mengajarkan kepada kita kalau bercela itu berapa kali coretan? 3. Kenapa 3? Karena 3 itu merupakan bilangan ganjil. Dan Allah itu adalah zat yang ganjil, dan Allah itu mencintai yang ganjil. Ya. Maka kalau misalkan kita itu memakai celak, maka Allah menyukai ketika kita bercelak itu menggunakan bilangan ganjil, dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencoret sebanyak 3 kali. Ya. Ya, terakhir ya. Faidah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala, thabata fi ba'd ad-dirasat at-tibbiyah al-hadithah anna ba'dha ma yuba'u min al-ithmi di la yaslam min al-ghish. Di sini Bapak Ibu, Syekh Abdul Razak memberikan wanti-wanti atau peringatan kepada kita. Di zaman sekarang banyak orang yang menjual celak, tapi ternyata yang dijual itu bukan celak asli. Ya, banyak orang yang menjual celak, tapi yang dijual itu bukan celak asli. Haitsu yakunu makhlutan binau'in minar rasasi yushaqu ma'ahu. Di mana Bapak Ibu, sebagian orang yang tidak baik, mereka mencampur bagian celak itu dengan arang. Au fihi syai'un minat talawuth, ataupun mereka mencampur dengan bahan-bahan yang lain yang bisa berbahaya bagi mata. Fayusbihu 'inda idin mudarrar la nafi'an. Maka ketika kita salah membeli celak itu Bapak Ibu, karena pengen harga yang paling murah, akhirnya mengabaikan kualitas. Neng toko kae celak sitok 50.000. Neng toko kae sitok 5.000. Wah, tuku sing 5.000. Nah, maka yang seperti itu terkadang celak yang dipakai itu tidak asli dan tidak membawa manfaat bagi mata, alih-alih membawa manfaat, tapi dia malah membawa penyakit, ya gitu. Falihada yanbaghi lil insan an yahris ala akhdul itsmi dil jayyid. Maka di sini Syekh Abdul Razak ketika menutup bab ini, beliau mengatakan bahwa hendaknya kita berhati-hati ketika membeli celak itu dan mengusahakan benar-benar membeli celak dengan kualitas yang bagus. Ya. Alladzi yatma'innu li salamati. Ketika kita menggunakan celak itu Bapak Ibu, kita itu yakin bahwa celak yang kita pakai itu bisa bermanfaat.
gitu. Jadi kalau misalkan panjenengan damel celak kok malah kelilipan Bapak Ibu, memakai celak kok malah iritasi, memakai celak kok malah blereng, maka boleh jadi celak yang dipakai itu bukan celak yang asli, itu celak yang palsu, yang dicampur dengan arang, yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain yang berbahaya untuk mata. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan membuka tanya jawab. Kalau ada 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo kami silakan Bapak. Kenapa? Ininya dikelok bersih. Alisnya? Tato, ya Allah, ya. Ya. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisap bentuk fisik kita. Ngapunten. Mungkin sebagian orang dilahirkan dengan memiliki hidung yang kurang mancung, hidungnya rodok mendelep. Ya. Kemudian ada orang yang diciptakan dengan kulit sawo matang, saking matangnya sampai meh gosong. Ada orang yang diciptakan dengan menggunakan dengan memiliki bentuk yang tidak sempurna misalnya. Maka masyaallah muslimin, terhadap bentuk fisik ini Allah tidak akan menghisap kita. Allah tidak akan menghisap kita. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana bentuk rupa kalian, bentuk fisik kalian, akan tetapi yang bakal dinilai oleh Allah adalah hati kalian dan amalan kalian. Maka Bapak Ibu, kalau orang itu faham dengan konsep ini, maka bentuk fisik yang Allah berikan kepada orang itu, dia tidak akan berusaha untuk modif. Maka kampunten, operasi plastik Bapak Ibu itu bukan merupakan bagian dari syariat Islam, kecuali kalau misalkan dia punya cacat dari lahir. Contohnya apa? Bibir sumbing, atau misalnya gara-gara kecelakaan hidungnya pripun, Pak? Cuil. Ya. Atau misalnya karena efek kebakaran kulitnya rusak, maka kalau misalkan ada sebab seperti itu, orang itu boleh untuk mengembalikan bentuk asli fisiknya, boleh. Tapi kalau misalkan dari lahir sudah normal Bapak Ibu, maka tidak perlu repot-repot untuk modif. Dan jasad yang kita pakai sekarang ini Bapak Ibu, ini hanya jasad sementara Bapak Ibu. Kalau sudah meninggal dunia, maka jasad ini akan rusak. Dan nanti di akhirat, apalagi di surga Bapak Ibu, Allah akan memberikan kita bentuk fisik yang terbaik. Ya. Semua orang di surga, Pak, niku mboten wonten tiyang sing elek. Saya ulang sekali lagi. Di surga itu ndak ada orang jelek. Semua orang ganteng-ganteng lan ayu. Maka kalau misalkan di dunia kok ternyata Allah mentakdirkan kita memiliki fisik seperti ini, disyukuri, alhamdulillah. Bersyukur Bapak Ibu. Dan tidak perlu kemudian untuk ngerok alis, kemudian mentato alis. Jangan sampai ketika kita melakukan perbuatan itu, malah kita dianggap sebagai orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Ya. Apalagi orang yang mentato Bapak Ibu dirinya itu mendapatkan ancaman, ya, mendapatkan ancaman siksa neraka kecuali mereka yang sudah bertobat. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kemudian kita ngerok alis, ya. Tapi kalau misalkan orang mau menggunakan vitamin untuk melebatkan bulu mata, untuk melebatkan alis, maka itu boleh, ya. Karena mengonsumsi vitamin untuk memuluskan kulit misalnya. Vitamin B berapa itu? Untuk memuluskan kulit, Bu? Vitamin B berapa?
Bu Reni, vitamin B berapa Bu untuk memulihkan kulitnya? B1 atau B kompleks nih, Pak? Vitamin OE. Oh, E dan E dan C. Oh, vitamin C dan vitamin E. Oh, okay. Ini langsung dijawab oleh pakar-pakar kesehatan ini ya. Maka panjenengan kalau pengen memuluskan kulit, nggak perlu oplas, Pak. Tinggal banyak-banyak mengonsumsi vitamin C dan vitamin E. Dan di apotik banyak. Di apotik banyak. Panjenengan tinggal pergi ke sana dan mengonsumsi vitamin itu. Insya Allah nanti kulitnya pripun? Mulus. Ya. Saking mulusnya, semut niki lajeng nempel Pak pripun? Kepleset, Pak. Ya. Ya, maka tidak perlu dicukur alisnya dan tidak perlu ditato. Wallahu a'lam bishawab. Monggo berikutnya kalau masih ada. Oke, silakan Bu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada minta tolong mic-nya Mas Hafid. Ya. Habis. Oh, baterainya habis juga. Oke. Memakai itep pasangan. Itep yang asli nggak dicukur. Nggak dicukur ya. Taib. Sebagian ulama menganggap hal seperti ini seperti menyambung rambut. Ya sekarang panjenengan kalau buka marketplace itu ada Pak, kados napa niki bando. Kados bando tapi dia itu rambut. Jadi bagi yang males ngingu rambut dawa, sekarang itu enak. Ada bando yang model napa? Rambut. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu juga dikhawatirkan termasuk diantara larangan Nabi untuk menyambung rambut. Termasuk damel konde, ini juga ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu repot-repot untuk menyambung rambut. Apalagi ternyata ada ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam seminimal-minimalnya Bapak Ibu. Kalau ada hadis ya yang melarang itu kalau nggak sampai kepada derajat haram, ya pasti makruh. Makruh itu apa Bapak Ibu? Dibenci oleh Allah. Katanya pengen menjadi kekasih Allah, tapi selalu melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Termasuk Bapak Ibu ngapunten, kalau mungkin masih ada yang merokok. Merokok itu hukumnya napa? Lek boten haram nggih, makruh. Katanya pengen menjadi kekasih Allah, tapi tiap hari ngerokoti rong cepet. Ya. Ya, maka harus dikurangi. Bagi yang masih merokok, dikurangi merokoknya. Dan bagi yang sudah hampir meninggalkan, lebih bagus lagi untuk ditinggalkan. Maka kita sebenarnya sangat menyayangkan kalau ada tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dianggap ustadz ataupun kiai atau gus, kok malah mereka memproduksi rokok, malah damel pabrik rokok, Pak. Ya. Ada nggak gus yang damel pabrik rokok? Ada. Ya tidak usah kita sebutkan ya. Insya Allah panjenengan tahu sendiri insya Allah ya. Ya jadi untuk amannya Bu, amannya lebih baik tidak menggunakan. Karena ada larangan dari Nabi untuk menyambung rambut. Seandainya tidak haram, ya pasti jatuh ke dalam perkara makruh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo berikutnya kalau masih ada. Gih, silakan Pak. Begel untuk cor-coran nih kok. Behel apa begel nih kok? Oke, saya mau tanya dengan pakar kesehatan. Bu Reni gimana Bu Reni? Behel Pak. Jelas begel ya. Kalau begel itu yang dipakai untuk apa Pak? Cor-coran. Ya. Baik. Ya. Ya, jadi apa hukumnya memakai behel? Gini, ya. Sebenarnya harusnya gigi manusia itu harusnya, Pak, gimana? Rapi, harusnya ya. Tapi mungkin karena satu dan lain hal,
karena dulu mungkin waktu kecil awang-awangan ngogak-ngogak, akhirnya ketukulan, ya. Ataupun sebab yang lain, akhirnya menyebabkan gigi orang tersebut tidak rata. Gigi yang tidak rata ini ada madaratnya, Pak. Kenapa? Kalau gigi itu nggak ada pasangannya, Pak, biasanya cepat nopo protol, ya. Panjenengan yang mungkin sudah ompong yang bawah, ingat sebentar lagi yang atas niku bakal nopo nyusul, karena tidak ada cakotannya, ya. Maka kalau misalkan orang giginya nggak rata, maka itu boleh untuk diratakan atau dirapikan, ya. Jadi memakai behel itu termasuk diantara menjaga gigi, karena giginya tidak rata, dipakai makan sulit, kemudian dipandang juga nggak sedap, maka boleh untuk dirapikan seperti itu. Karena apa? Gigi yang tidak rata itu termasuk dari kelainan. Maka kelainan itu boleh dibetulkan. Contoh misalnya, ada orang yang lahir, Bapak mohon maaf, kakinya mungkin nggak lurus. Boleh nggak dia datang ke dokter untuk dibetulkan kakinya? Boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Jadi sesuatu yang di luar normalnya manusia itu boleh dibetulkan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memakai behel itu boleh, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Monggo berikutnya kalau masih ada. Sampun. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Mari kita tutup pertemuan pagi, dan saya sekali lagi ucapkan kepada panjenengan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan. Matur suwun sangat sudah meramaikan Masjid Sulaiman Arif Abdillah. Ini merupakan masjid baru, maka mari kita ramaikan bersama-sama. Dan insya Allah pekan depan akan disiapkan kopi dan juga teh dan air panas, dan nanti minta tolong ibu-ibu untuk bantu Mas Hafid, karena Mas Hafid tidak bisa ngurusi belakang, Bu, karena ngurusin apa niki? Live-nya niki, ya. Ngurusi live-nya niki, ngurusi kalau mic-nya kentean baterai gitu kan, ya. Maka nanti pekan depan ibu-ibu minta tolong ya untuk dibantu Mas Hafid. Nanti langsung koordinasi dengan Mas Hafid. Mas Hafid, apa yang bisa saya bantu pekan depan gitu. Insya Allah kalau panjenengan menjadi wasilah, orang itu ngaji tidak ngantuk, Bapak Ibu. Orang ngaji buatan apa? Ngantuk, maka panjenengan panen pahala. Ya. Jadi jangan dikira ibu-ibu yang menyiapkan konsumsi ini remeh, enggak. Panjenengan nanti mendapatkan pahala double. Pahala panjenengan hadir kajian sendiri, dan pahala membuat orang itu mripatipun melek. Ya. Ya, jadi insya Allah pekan depan akan disediakan kopi, dan nanti akan bertahap, ya. Setelah kopi sukses, nanti tambah snack. Setelah snack sukses, nanti tambah sarapan gitu, Masya Allah. Iya, nanti insya Allah akan terus ditingkatkan sama. Tapi Mas Hafid pengen melihat semangatnya panjenengan. Kalau nanti dikasih kopi tambah ngantuk, dia di stop mawon kopinya, Pak. Ya apa gunanya minum kopi kalau ternyata malah tambah? Terus mending ngopi kan gitu kan ya. Dia ngerti mau itar ya? Iya, ya. Baik, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.